akan saya tujukan kepada yang terhormat Bapak Gita Wirjawan. Pertanyaannya adalah, Indonesia menjawab tantangan. Tantangan yang paling besar adalah masalah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Yang kami tanyakan kepada Bapak adalah, bagaimana kiranya kita bisa mengelola ketahanan pangan dan ketahanan energi kita ini supaya kita di masa yang akan datang menjadi bangsa pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai ketahanan pangan, tentunya pemimpin ke depan itu harus bisa melakukan yang pertama, reformasi agraria. Reformasi agraria ini sudah diprakarsai di tahun 60, namun setelah dijanjikan beberapa kali dalam beberapa pemerintahan, belum tuntas. Kalau saya melihat kepemimpinan ke depan itu harus bisa membuahkan reformasi agraria dalam konteks sebagai berikut. Itu bisa digunakan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Ini akan membuahkan baseline di mana kita bisa tahu untuk 100 tahun ke depan kita perlu berapa nutrisi, protein, gizi yang harus ditingkatkan untuk konsumsi 250 juta manusia yang ada di Indonesia selama 100 tahun ke depan. Dan tentunya dari lahan yang sudah dibakukan, kita harus bisa memastikan agar kita bisa menjawab setiap keluhan petani. Setiap keluhan petani itu terkait dengan hama, pengairan, bibit, pupuk, akses ke modal, dan juga akses ke pasar. Seringkali petani itu dipersulit untuk mendapat akses untuk mendapatkan pupuk dari kecamatan A ke kecamatan B. Seringkali petani dipersulit untuk mendapatkan bibit dari kecamatan A dan kecamatan B, bukan hanya kesulitan fisik saja, tapi kesulitan harga, karena harga tidak terjangkau. Tentunya kalau kita bicara mengenai kesejahteraan, apapun yang dibutuhkan oleh rakyat dan masyarakat luas itu harus terjangkau. Saya percaya bahwa ketahanan pangan ini sangat bisa diraih, bahkan lebih dari itu, di mana kalau kita mengubah paradigma dari paradigma keswasembadaan menjadi paradigma agar kita menjadi eksportir yang paling efisien, kita sangat bisa menutup kebutuhan kita untuk kebutuhan pangan. Terkait dengan energi, tentunya kekurangan kita yang paling banyak adalah di minyak, di mana di beberapa tahun terakhir ini kita telah mengimpor 550.000 barrel minyak per hari, di mana di beberapa tahun yang lalu kita masih bisa melakukan produksi kurang lebih 1,6 juta barrel per hari, sekarang sudah turun ke 830.000 barrel per hari. Yang harus dilakukan adalah dua. Yang pertama tentunya untuk mempermudah fasilitas yang diberikan ke pelaku usaha energi agar dia bisa mempercepat akselerasi, eksploitasi, dan eksplorasi. Sekarang kenyataannya untuk mendapatkan POD itu perlu waktu 2, 3, sampai 4 tahun. Tidak ada alasan untuk itu tidak bisa dipercepat menjadi 2 sampai 3 bulan. POD itu adalah Plan on Development, rencana yang dibakukan oleh pemerintah sebelum pelaku usaha energi bisa membor tanah, bisa membor apapun agar bisa mendapatkan minyak lebih banyak. Dan tentunya kedua, cost recovery harus diubah. Bahkan yang ketiga yang harus dilakukan agar insentif diberikan kepada pelaku usaha energi. Bapak Ibu sekalian, untuk kita bisa mencapai ketahanan pangan dan ketahanan energi, yang dibutuhkan adalah anggaran. Ruang fiskal kita ini masih bisa diperlebar dengan kenyataan bahwa hanya 23 juta yang bayar pajak di Indonesia, sedangkan yang wajib bayar pajak itu adalah lebih dari 60 juta manusia dan perusahaan. Tentunya untuk bisa melakukan ketahanan pangan dan ketahanan energi, kita perlu meningkatkan anggaran dengan peningkatan bayar pajak. Terima kasih. Silakan. Dari koordinator, ada yang mau menanggapi? Indah semua yang kita katakan. Tapi faktanya, selama 10 tahun terakhir, rasio harga gabah dengan harga pupuk nyaris 1:1. Zaman Soeharto, rasio itu 3:2, sehingga petani minimal meningkat kesejahteraan. 1:1 membuat petani di Indonesia hanya numpang hidup, bukan meningkat kesejahteraan. Saudara kita, yang juga penting yang tidak disebutkan tadi adalah pricing policy. Biar kata irigasi bagus, pupuk ada, tapi kalau pricing policy-nya tidak memberikan insentif kepada petani untuk meningkatkan produksi, itu mimpi semua. Negara yang berhasil menggenjot pertaniannya, Jepang, Korea, Taiwan, menggunakan pricing policy selain soal
Saya sendiri percaya Indonesia bisa menempuh. Kita bisa ekspor pangan, terutama beras, dalam waktu 2 sampai 3 tahun yang akan datang. Tidak terlalu sulit. Sulawesi Selatan itu daerah landai, cocok untuk tanaman pangan, banyak air tanah, banyak air hujan. Tetapi petani di situ hanya panen 1 kali 1 tahun. Saudara-saudara, kita harus bangun 5 bendungan dan 5 irigasi. Petani di Sulawesi Selatan akan bisa panen 3 kali. Dan yang kedua, dalam waktu kurang dari 3 tahun, Indonesia akan ekspor beras, kasih makan beras kepada penduduk di Asia. Terima kasih sekitar 2 sampai 3 jam. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Boleh Pak kita juga, nanti dibagi dulu. Silakan. Topik masih tentang ketahanan pangan ya, khususnya saya akan menambahkan apa yang disampaikan kedua para calon presiden. Satu hal yang penting adalah pertanyaan mendasar, kita butuh kedaulatan pangan atau ketahanan pangan. Saya lebih senang menyebut kedaulatan pangan karena inilah esensi apakah kita sebagai negara agraris masih disebut sebagai negara agraris. Yang kedua, apakah dengan ketahanan pangan, kedaulatan pangan itulah kita menjadi negara yang tidak under kontrol oleh negara yang lain. Itu penting. Nah, caranya yang pertama yang dilakukan adalah jumlah subsidi. Saya penganut paham subsidi. Jadi negara tidak boleh dilepaskan begitu saja pada mekanisme pasar dan negara tidak hadir. Yang sementara ini kan seringkali negara lalai. Karena itu kita harus menghadirkan negara setiap saat. 1. Jumlah subsidi 13,7 triliun atas sebut saja 40 juta itu sungguh sangat tidak adil. Yang pertama. Dengan demikian jumlahnya harus dinaikkan, nanti digeser dari subsidi BBM yang jumlahnya 48 juta kiloliter ekuivalen dengan 227 triliun itu digeser untuk subsidi petani. Yang kedua adalah saya sebut ya policy pricingnya itu harus ada kebijakan dari pemerintah untuk melakukan subsidi harga. Rakyat tidak boleh bertani, berjuang, mempunyai kebutuhan sendiri, nilai tukarnya tidak ada ketika harga pasar. Di sinilah negara harus menetapkan berapa jumlah yang paling pas sehingga petani itu mempunyai nilai tukar. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk subsidi tidak dilakukan dengan mekanisme yang terbuka seperti sekarang. Yang nikmati 13,7 triliun itu justru BUMN-nya, bukan kepada petani langsung. Karena itulah 2 hal yang harus dilakukan dalam konteks ini. 1, reformasi agraria perlu, karena rata-rata penduduk Indonesia itu hanya 0,3 hektar punya tanah, sehingga dia tidak menjadi petani dan buruh tani. Kalau perlu saat tertentu biasanya dijual. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jumlah itu sendiri diberikan secara langsung kepada petani, tidak melalui mekanisme seperti sekarang. RDKK-nya tidak jelas, siapa penerima juga tidak jelas. Yang menikmati adalah organisasi-organisasi di bidang pertanian yang sebetulnya dia bukan petani. Itu saja saya tambah mengenai mekanisme subsidi. Dan dari situ kita tidak seperti sekarang setiap tahun 2,2 juta ton itu masih impor karena memang kekurangan beras di Indonesia. Terima kasih. Ya. Ini karena bukan eksekutif ya, jadi juga boleh kritik-kritik ya, nggak apa-apa ya. Silakan, mau ditanggapi? Nanti boleh, apakah Anies atau Pak Jokowi, silakan. Terima kasih moderator. Sebenarnya tidak selalu sulit dalam kita untuk mencapai apakah kedaulatan pangan atau ketahanan pangan. Dua-duanya itu diperlukan. Sebab kalau kita kedaulatan pangan ini masih jauh. Ketahanan pangan dulu, bagaimana kita menyediakan pangan bagi masyarakat kita. Kalau kedaulatan pangan berarti sudah selangkah kita sekaligus bagaimana produksi pangan dalam negeri itu juga sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan. So kalau kita hanya berbicara persoalan bagaimana kita menyediakan pangan, lalu hanya kita mendapatkan produksi yang cukup, tapi kalau kesejahteraan masyarakat tidak tersedia, rasa-rasanya tidak ada manfaatnya bagi masyarakat kita.
Ini persoalan pangan. Kita memiliki sekarang area lahan 42 juta hektar yang bisa digunakan untuk kepentingan produksi dalam negeri. Apakah ini untuk kepentingan serealia, untuk kepentingan tanaman-tanaman industri? Ada. Dan kalau 60% saja kita gunakan untuk produksi, ini bisa menyerap 35 juta tenaga kerja. Kalau satu tenaga kerja menjamin satu orang anak, 2 orang istri misalnya. Satu anak dan 2 orang istri misalnya. 2 ya. Nah, itu terserah saya mau kembali-balik boleh aja. Ya. Boleh. Terus Pak, waktunya jalan terus. Berarti ada 120 juta orang bisa hidup di 42 juta hektar lahan. Ini dari segi pangan. Moderator, satu lagi untuk energi. Kita ini berpikir soal energi hanya terbatas kepada persoalan BBM atau energi fosil yang tidak bisa terbarukan. Indonesia memiliki sumber daya energi yang luar biasa. Ada matahari 8 jam per hari, tersedia sepanjang tahun dan sepanjang hari. Ada arus laut kita, ada angin kita yang tersedia 24 jam sebagai sumber energi. Kemudian ada lagi yang namanya panas bumi. 40% cadangan panas bumi di dunia itu ada di Republik Indonesia. Nah, kalau kita mulai mengalihkan maka di sini adalah salah satu upaya kita untuk mendapatkan energi jangka menengah dan jangka panjang. Terima kasih. Iya, baik. Cuma itu tadi ya pada bagian menyebut yang satu anak dan 2 istri. Saya agak biasa mendengar itu, jadi saya terkejutnya aja agak sedikit. Baik. Mau Haris? Saya komentari sedikit sebelum. Nanti waktunya boleh diberikan kembali. Sebelum kita meneruskan. Menurut saya begini, nomor 1, kita harus membuat Kementerian Pertanian bebas dari kepentingan politik-politik partai. Kebijakan apapun yang dilakukan, begitu urusan pangan diberikan kepada mereka yang punya kepentingan partisan, mohon maaf, gak akan pergi kemana-mana. Dan bila saya presiden, saya akan berikan orang kompeten non-partisan. Terima kasih. Saya juga ingin menggarisbawahi, sulit kalau bukan seorang profesional diminta untuk mengurus ketahanan pangan ataupun ketahanan energi. Dan ini akan kita garisbawahi secara keseluruhan kolektif maupun secara. Tapi saya ingin saya tuh nggak beda pandangan dengan Pak Rifa, dengan Pak Islam. Semangatnya adalah semangat seorang yang pernah kerja di pemerintah. Saya pernah di pemerintah, Bang Rizal juga pernah di pemerintah. Kita bisa melihat tahun lalu itu kita memproduksi 40 juta ton beras dan kita mengkonsumsi kurang lebih 35 juta ton. 5 juta ton. Memang ada impor nggak lebih dari 500.000 ton. Itu untuk kebutuhan khusus. Tapi ke depan kita juga harus sadar bahwa bawang putih itu kita tidak bisa memproduksi lebih dari 10% dari kebutuhan. Kedelai kita tidak bisa memproduksi lebih dari 35% dari kebutuhan. Bahkan daging sapi kita tidak pernah memproduksi lebih dari 60% dari kebutuhan. Bahkan dalam 3 tahun terakhir itu populasi sapi menurun dari 16 ke 13,5 juta ekor. Nah, ini hanya bisa disikapi kalau ada keberpihakan kepada peternak dan petani. Jumlah lahan yang dikelola di Indonesia itu memang betul 40 sekian juta hektar. Setengahnya kurang lebih untuk perkebunan, tapi setengah lainnya itu adalah untuk pertanian dan peternakan. Dan saya melihat ini adalah angka yang harus dibakukan untuk kebutuhan petani. Tapi kenyataannya begini, kalau kita mengacu ke Bali. Bali ini adalah kepulauan di mana dalam 15 tahun terakhir lahan pertanian itu turun dari 87.000 hektar menjadi 80.000 hektar. Kenapa? Karena seorang petani itu gampang sekali diseduksi untuk menjual lahannya untuk pembangunan villa, hotel, lapangan golf dan segalanya. Ini justru yang harus dicegah atau dihindari ke depan dengan policy atau kebijakan yang bisa membakukan lahan sebagai baseline. Kedaulatan pangan itu penting. Ketahanan pangan itu juga penting. Bedanya kedaulatan dengan ketahanan adalah kalau ada warga yang butuh pangan, itu pangannya ada di meja makannya, tapi bisa datang dari dalam ataupun luar negeri. Sedangkan kedaulatan itu semuanya datang dari dalam negeri. Kalau saya justru ingin lebih jauh daripada itu, di mana kita bisa berparadigma
bahwa kita bisa menjadi eksportir pangan yang paling efisien dan paling efektif di dunia. Boleh bro? Boleh, asal dibagi waktunya di bawah 4 menit, silakan. Prof. Yusril dulu. Baik, saya menanggapi singkat saja. Terkait dengan subsidi. Saya berpendapat bahwa sebaiknya pemerintah itu mensubsidi produk pertanian. Jadi produk unggulan kita, seperti katakanlah beras, kedelai, itu rakyat menanam, tapi negara membeli produknya itu dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran. Katakanlah harga pasar beras itu 10.000 satu kilo, pemerintah membeli 14.000 satu kilo. Dengan demikian, petani itu akan menjadi sejahtera dan segala tukang hijau mati dengan sendirinya. Dengan petani kuat, maka negara melakukan pemihakan kepada kelompok yang paling lemah dari komponen bangsa kita ini. Sekian tanggapan saya. Jadi begini bro, kita memang pernah mengalami swasembada beras tahun 84. Itu adalah sesuatu prestasi yang mestinya kita dapat lanjutkan. Kenapa saya katakan kita ini ada area yang menganggur, baik itu di Jawa maupun di luar Jawa terutama. Kalau di Jawa sekarang kita tidak berharap lagi. Kalau di Bali juga signifikansi luas area juga tidak terlalu menentukan di dalam kesediaan produksi pangan kita. Tapi kalau di Jawa adalah merupakan areal yang paling produktif untuk tanaman padi. Nah, sekarang mau tidak mau kita harus mengalihkan kepada luar Jawa, di mana di luar Jawa itu tersedia berbagai macam jenis lahan yang cocok untuk produksi. Kenapa? Yang paling penting adalah jenis-jenis produksi pangan yang selama ini sesuai dengan iklim atau agroklimat yang dimiliki oleh Indonesia. Tapi kalau misalnya jenis-jenis tanaman hortikultura tertentu, udahlah itu impor. Tapi kalau untuk yang dapat diproduksi yang sesuai dengan kebutuhan dalam negeri, di mana iklimnya sudah sesuai, mestinya kita sudah bisa produksi negeri. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena selama ini memang ada ketidakinginan, mungkin kelihatan bahwa kita lebih mau cepat mendapatkan hasil daripada ingin berinvestasi menggunakan resource baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk mengembangkan produksi dalam negeri itu sendiri. Termasuk, mohon maaf bro, kita menandatangani WTO beberapa waktu lalu. Ini juga jadi persoalan sebenarnya bagi para petani. Kenapa? Karena kita menerima mentah-mentah usulan negara maju 10% cadangan ditambah dengan waktu 4 tahun. Ini kalau saya lihat, mohon maaf, ini akan mengancam daripada kondisi petani kita yang ada sekarang. Jadi masih boleh bro dan Masih bro. masih Bro, ini kebetulan, ini kesempatan untuk memberikan edukasi kepada siapapun mengenai WTO. Memang belum banyak yang ngerti mengenai apa yang kita perjuangkan di Denpasar waktu itu. Setelah 19 tahun deadlock. Dan jangan lupa, grup pertama yang menyetujui paket WTO adalah grup negara-negara paling miskin di dunia. Kenapa? Karena salah satu paket yang disetujui itu adalah paket untuk negara miskin untuk meningkatkan fasilitasi perdagangan mereka. Apa itu artinya? Agar kepabeanan mereka bisa lebih efisien, bisa lebih efektif, agar bisa meningkatkan ekspor, bukan meningkatkan impor. Yang kedua, ini terkait dengan paket pertanian yang disepakati, yang diprakarsai oleh India, semata oleh India. Padahal itu adalah prakarsa G33 yang diketuai oleh Indonesia, di mana kesepakatannya yang begitu alotnya diperbincangkan, itu akhirnya disepakati oleh Amerika Serikat dan 159 negara lainnya terkait dengan yang sebagai berikut. Bahwasanya selama ini hanya negara maju yang boleh melakukan subsidisasi terhadap petani dan pertanian, itu tidak adil. Oleh karena itu negara berkembang harus punya hak untuk melakukan subsidisasi. Itu disepakati. Bahwasanya negara maju itu bisa memberikan kesempatan kepada dirinya sendiri untuk melakukan penimbunan, itu tidak adil.
Negara berkembang besar termasuk India, Pakistan, Indonesia, Filipina, dan beberapa negara lainnya komplain dan protes, kita harus punya hak untuk melakukan penimbunan. Sulit kalau negara yang berpenduduk 250 juta tidak punya kapasitas untuk memberikan subsidi kepada petani. Sulit untuk negara yang berpenduduk 250 juta tidak punya kapasitas untuk melakukan penimbunan, untuk menjaga bukan hanya stabilitas harga, tapi memastikan bahwa setiap orang dari 250 juta itu bisa dapat makanan. Itu pun juga disepakati oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara maju lainnya. Bahwasanya solusi ini bukan solusi interim saja, bahkan diberikan extension agar kita bisa mendapatkan solusi permanen. Kalau menurut saya, ini justru kemenangan untuk negara-negara berkembang yang kental dengan pertanian, bahkan kemenangan untuk negara-negara miskin. Terima kasih. Saudara-saudara, Malaysia tanahnya sempit sekali. Dulu di Malaysia, penduduknya tinggal di barat. Mahathir berikan tanah. Siapa yang mau pindah ke timur dapat 7 hektar, dapat cost of living, dan suruh nanam sawit, tanam coklat. 5 tahun kemudian mereka panen, mereka jadi orang kaya baru. Orang Malaysia jadi malas. Mereka panggil orang Indonesia untuk kerja di kebun-kebun Malaysia. Ada 3 juta rakyat kita bekerja jadi kuli di kebun di Malaysia. Indonesia tanahnya belasan kali lebih luas dari Malaysia. We can do better than the Malaysia. Kita tidak akan kasihkan 7 hektar, kita akan berikan 10 hektar kepada orang yang mau pindah keluar Jawa. Penduduk lokal supaya nggak iri, kita kasih 15 hektar. Jangan seperti sekarang, jutaan hektar dikasihkan hanya kepada konglomerat. Saudara-saudara, kalau kita lakukan itu, kita kasih kredit cost of living, satu keluarga 1 juta 1 bulan, sampai panen hanya 60 juta, ditambah dengan biaya pupuk, biaya irigasi, paling banter 150 juta. Ketika mereka panen 5 tahun kemudian, Indonesia akan banyak orang kaya baru. Kita tidak perlu kirim TKI yang selalu dihinakan, dilecehkan di luar negeri. Saudara-saudara, orang Indonesia nanti juga akan malas. Nggak mau lagi kerja di kebun, hanya mau jadi tukang kebun. Kita panggil orang Pakistan, Bangladesh kerja di kebun-kebun kita. Ya, saya tahu dari wajah-wajah Pak Gita, Anies, dan ini masih mau memperpanjang, tapi memang sudah selesai ring battle-nya ya. Baik, kita berikan tepuk tangan semua buat pertanyaan yang pertama di bidang kedaulatan pangan.